Oke. Oke, pemahaman skill 7 noun clause connectors ya. Noun clause connectors itu apa? Ingat ini adalah penghubung. Penghubung apa? Penghubung klausa. Berfungsi sebagai apa klausanya? Berfungsi sebagai noun. Jadi nanti ada kumpulan kata ditambah dengan connectors tapi fungsinya masih sebagai kata benda. Sepakat ya? Saya ulang lagi. Ada kumpulan kata, di dalamnya ada connectors, dan di dalamnya ada klausa, atau bisa gini, klausa yang disandingkan dengan connectors, tapi mereka sebagai noun. Contoh, saya punya kalimat, I don't know why he said such thing. Sama aja, kamu punya kalimat sederhananya, I don't know it. Just pernah dengar ya? Atau I don't know about you. Simpel kan? Tapi ini enggak dipanjangin kalimatnya, inilah namanya noun clause connectors. Apa yang menjadi memasalahkan? Ini loh connectorsnya. Why? He said ini adalah klausa. Setelah itu saya lingkarin, dia sebagai semuanya ini sebagai fungsinya noun. Saya bilang I open it. Boleh dong saya bilang I open why you come. Boleh dong. It-nya apa? Situasi pada saat kamu datang. Atau benda kamu yang kamu dapetin. Contohnya sini, I don't know why he said such thing. Dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. Yang dia katakan such things-nya tersebut. I am thinking about, saya sedang berpikir why he said such things. Ini kurang gini. Ya, bukan thing ya, tapi thing. Apa kehilangan, ketutupan ini. Ini harusnya things ya, ya. Jadi I am thinking about, nah inilah yang namanya klausa dengan adanya connectors, tapi fungsinya sebagai noun. Sepakat ya? Kalau tadi kamu cuma belajar adverbial connectors, atau kamu belajar coordinate connectors. Ya, nanti skill 9 dan 10 itu adjective clause connector. Fungsinya sebagai adjektif. Kalau ini fungsinya sebagai noun. Apa aja konektornya? Lihat contoh soal di sini dulu sebelum ke konektornya. The citizen worry about. Ini udah kejelas ada kata kerja worry. Ini ada is. Oh, pasti kalimat ini butuh konektors. Konektorsnya mana? Boleh nggak what the government eat? Double subject dong. Ada government, ada it. Berarti yang tepat apa? What the government. What the best answer, what the government. Sepakat ya? Kenapa kita pilih ini? Ya untuk menyesuaikan sini. Emang kita nggak butuh double subjek kok. Kita nggak butuh konektor aja, tapi ada subjeknya harus. Apalagi kita nggak butuh subjek doang, karena ada konektor yang perlu kita masukkan sini. Gitu aja simpel. Nah, kita tinggal analisa konektor apa aja yang bisa digunakan sebagai noun clause connectors. Ingat, noun clause connector yang ada di sini tetap harus membutuhkan subjek verb karena dia konektor sendirinya ini pun tidak bisa menjadi subjek. Saya ulang lagi. Konektor yang ada di sini tidak bisa menjadi subjek. Clear ya? Oke, makanya udah Sally explain, she did it, gitu kan? Noun clause connectors, konektor sama why. Makanya di sini harus imbang. Oh, ini subjek verb lengkap, konektornya ada nggak? Oh, ada lengkap. Apa aja? Ingat-ingat. What, when, where, why, how. WH question, ingat ya? Sama that. Kalau that umum lah, makanya that ini masuk kemana-mana gitu kan. Gitu. Terus whether sama if. Ya ini kan apakah atau maknanya jika. Weather ya bukan cuaca loh ya, hati-hati dulu ngelihatnya. Nanti cuaca dilingkarin lagi kamu itu. Ya. Oke. Kayak tadi kita, ternyata itu flu bukan flu ya. Mudah itu nih. Continue sekarang. Exercise 7. It is unfortunate. Kenapa correct? Lengkap yo kanan kirinya. Jelas ya. Yang kedua, she told me when. Loh, kok muncul langsung kata kerja? Subjeknya mana? Nah, harusnya apa? Harus ada subjeknya di sini nih. Ya kan? Apa subjeknya? Mungkin I. She told me when I should pick up.
Jelas ya? Berarti ya when should pick up ini noun ya? Ini noun clause. Ya, Noun she clause. told me when she should pick up. Nah, ini noun clause connectors. Ini ada when. Mana when? Ini when. Nah, bedanya adverbial connectors ini nggak bisa di belakang, di mereka semuanya harus di tengah. Ya, sepakat ya? Oke. Oke, Dan nggak perlu koma. nggak perlu koma, orang di tengah. Jangan aneh-aneh nambah-nambahin nanti. 3. Ini kata kerja. Analisa konektornya dengan nih. Konektor, where. Where. Ingat ya, ada ya where ya. Duh, kok langsung was di sini? Ah, udah pasti salah ini, Di. Ya. Udah ada was-nya di sini, udah pasti salah. Next. We could not believe what he did. Konektor. Kanan kirinya imbang nggak? Oh, ini ada, gitu. Simbang. Benar, udah gitu aja sih. 5. Do you want to know if it is going to rain tomorrow? Ya. Berarti apa? Do you know? Apakah kamu tahu? Ya. Nanya boleh dong. Orang ini nanya if it is, salah ini di 11. Kenapa salah? Kok if it going? Harusnya if it is going to rain tomorrow. Berarti ini kekurangan verbnya. Apa verbnya? To be-nya enggak? To be-nya enggak ada. Harusnya tambahin is. Oke. 6, lanjutin ya. Ya. Oke. Apa kita hajar aja sampai 6 dulu? Ntar aja. Ntar aja biar kamu latihan ya. Oke, Sendiri, sekarang ya. skill 8. Noun clause connector sebagai subjek. Nah, noun clause connector sebagai subjek ini seperti apa? Di skill 7, we show that noun clause connector can be used introduce. Ini maksudnya apa? Konektornya bisa juga subjek. Ketika konektornya bisa sebagai subjek, kamu jangan pernah menambah-nambahkan subjek setelah konektor ini. Contoh, I know what happened yesterday. Nggak boleh dong kamu menambahkan subjek setelah what. Kamu nggak boleh dong menambahkan setelah what apa yang terjadi kemarin. We are thinking about what happened yesterday. Kamu akan sedikit dibingungkan. Ingat di sini pun juga ada what loh, Ti. Iya. Ya. Tapi nanti akan ketahuan gitu. Ini butuh konektor apa enggak, dan jarang sekali dibenturkan gitu aja antara ini yang mana. Biasanya dia pakai ini apa enggak gitu. Tapi rata-rata what ini ya larinya ya nanti kalimat itu akan terasa terlihat ini. Masa kalau tahu I don't know what you happened yesterday, maksudnya enggak jelas kan jadinya kan. Akan lucu kalau nanti ini. Nah, ini udah jelas nih, kalau udah kayak gini langsung aja hajar what happened. The company was prepared for apa? For what happened in the economy. Berarti the best answer-nya apa kira-kira? What? What apa ini menurut kamu apa? Ya ini what, the best answer. Kenapa when enggak? Kalau when harus ada subjek. Sepakat ya? Ini yang skill berapa? Skill 7. Kalau ini nggak ada konektor, padahal kita butuh konektor. Sepakat ya? Ini kan kata kerjanya ada, udah lengkap. Nggak usah dipikir yang depan-depan ini mah. Nah, tuh, Ci. Yang beda kan cuma ini doang, Ci. Ini who. Ini who connectors loh. Ini which. Nah, kamu akan bingung yang di sini, yang di what. Ya. Nanti bingung akan di what. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu ingetin aja. Who sama which itu nggak ada di atas. Who sama which nggak ada di atas. Jadi kalau kamu ketemu which, jangan ditambahkan apa? Subjek. Jangan ditambahkan subjek. Apalagi ketemu who. Sepakat ya ini ya? Sepakat? Ya. Oke, sip, lanjut. Gitu dong, direspon. Ya, enggak, saya ulang lagi. Gitu. Jangan diem aja, ini bingung saja nih. Number 1, the teacher heard answer the question. The teacher heard
answered the question. Ini maksudnya kok connect nih, ada yang kurang nih kayak ketikannya ini ya. The teacher mendengar, harusnya ada tambahan what di sini, Ti. Atau harus ada konektor what-nya ini. The teacher mendengar who answered the question atau orang who, ya kan? Iya. Ini kurang nih kalau ininya correct, ini harus ada penambahan who yang di sini ya, Ti ya. Ini yang pengetiknya nggak bagus nanti ya. Diralati ya. The teacher heard answered the question. Kalimat ini malah double verb kalau ada heard sama answered. Makanya dia harus dikasih konektor antara heard sama answered. Dia harusnya tulis who ya, tambahkan who di sini biar di sininya nanti correct ya. Ini kayak yang ngetik buru-buru nih. Nomor 2. I do not understand. It went wrong. I do not understand. It went wrong. Berarti apa nih? I do not understand. It went wrong. Ya ini incorrect, pasti incorrect karena kurang konektor. Ya. Of course 3 movies. I cannot decide which is the best. Of course the 3 movies. I cannot decide. Of the 3 movies. Oh sorry ya, nggak ada kosa. Of the 3 movies, dari 3 movie tersebut, kelamaan di layar. I can't decide. Saya tidak memutuskan which is the best. Ingat, which nggak boleh diikuti subjek. Karena dia sudah bisa menjadi subjek. Berarti kalimat ini kok korek ya? Correct. Oke. She did not remember who in her class. Ada konektor. Mana kata kerjanya nih, ada nggak? Did. Ini benar. Setelahnya. Oh, setelahnya nggak ada. Bisa? Salah. Nah, oke. 5. No one is sure. Lengkap ya. Sepakat ya, lengkap ya. Oke. Yeah. What did it happen? Bener nggak? What did it happen? Ini nanya, Ti. Nggak boleh kalau ini nanya. Kayak orang kita nanya kan. What did it happen? Harusnya apa? What it happened. Happened gitu kan. What it happened. Nah, kalau what it happened dipertanyakan lagi. Setelah what kan, ini kan temanya tema skill 8. Berarti nggak usah pakai it. Langsung aja what happened. Gitu kan. What happened. Did it ini dibuang. Ya. Did sama it ini dibuang. Biar tapi happen-nya ditambahin ed. Dicatat tuh di catatan kamu. No one is sure what happened in front of the building. Harusnya seperti itu. 6. Bukannya did ini udah verb. Iya, verb ini udah verb. Tapi kalau pernah kalimat ini nggak? What did you do? Ini sebagai kata kerjanya kan? Karena ini past tense. What did you do? Ini ingat kalimat ini. What did you do? Itu nanya nggak? Nanya. Mana tanda tanyanya? Nggak ada. Dan kalimat ini retorika kan? Bukan sebuah pertanyaan, tapi menyampaikan. I don't know what you say kan? Bukan I don't know what did you say. Iya. Makanya did it-nya ini dibuang, tapi tambahin ed. Oke, mungkin dari sini ada yang tanyakan? Nanti dilanjut ya. Sama kayak kemarin latihan ini 78. Ini nanti dikerjakan. Ini pun dikerjakan. Oke. Habis ini saya lagi upload ke YouTube yang skill 9-10. Biar cepet ya, 9-10 ya. Saya lagi nunggu proses. Halo, Ti. Halo, Ti. Terdengar suara saya? Masih terdengar? Halo. Iya, masih terdengar? Tes. Masih terdengar ya? Jadi habis ini saya mau ngupload skill 10. Tes. Halo. Sir. Halo. Ya, tadi kok suaranya keputus ya, Sir?
Saya juga nih, saya stop record.